diganti dengan NIM 2112062009 kelas D12 semester 6 dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Sebelumnya saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah filsafat pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dwi Cahyadi. Saya mengucapkan terima kasih yang banyak kepada beliau karena telah memberikan tugas TS ini. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran IPA berbasis etnoscience dalam tinjauan filsafat. Filsafat merupakan kajian tentang kejadian atau peristiwa dalam hidup ini yang berakar dari pemikiran manusia secara kritis yang dielaborasi dalam konsep yang mendasar. Nah, filsafat ini terbagi menjadi 3 teori, yaitu yang pertama teori hakikat, teori pengetahuan, dan teori estetika. Ini menurut baru SEMAK pada tahun 2013. Nah, ini yang dikenal dengan istilah kajian etnologi, epistemologi, dan aksiologi yang mengungkapkan untuk apa konsep etnoscience dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Masuk kepada aspek yang pertama, yaitu aspek otnologi. Otnologi berasal dari kata otos atau ada, logos atau ilmu, yang artinya otnologi adalah suatu kajian utama yang membahas secara menyeluruh tentang keberadaan atau hakikat dari segala sesuatu yang baik berupa realitas maupun metafisika. Otnologi ini juga dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang menelaah seluruh yang ada di alam semesta ini. Kemudian alam semesta, kita membahas tentang alam semesta. Selanjutnya natural science, berasal dari bahasa Inggris yang artinya ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan alamnya, ilmu pengetahuan yang rasional dan objektif tentang gejala dan kejadian yang ada di alam semesta. Nah, IPA ini menjadikan landasan kebenaran suatu ilmu pengetahuan karena pengetahuannya dapat dibenarkan secara rasional dan objektif. Ini menurut pendapat Usman pada tahun 2018. Nah, nilai rasional ini memiliki arti bahwa pengetahuan tersebut dapat diterima akal sehat, sedangkan objektif berarti pengetahuan sesuai dengan pengamatan yang dapat dilihat oleh panca indera mata kita. Di sini ada 3 hakikat etnoscience menurut Sudarmi. Terdapat 3. Yang pertama, mengelompokkan melalui bahasa daerah atau kategori dan istilah daerah lainnya. Terus yang kedua, norma dan etika berlandaskan pada budaya daerah. Lalu yang ketiga, sistem pengetahuan asli digambarkan pada budaya daerah atau kelompok masyarakat tertentu. Yaitu hakikat etnoscience menurut Sudarmi. Nah, tujuan dari pembelajaran IPA yang berlandaskan etnoscience ini ialah untuk menciptakan proses pembelajaran dengan menghubungkan antara konten IPA dan kebudayaan. Masuk pada aspek yang kedua, yaitu aspek epistemologi. Nah, kata epistemologi asal dari episteme. Nah, kata tersebut memiliki arti dalam bahasa Yunani, yaitu pengetahuan. Sedangkan logos artinya ilmu ya. Nah, epistemologi diartikan sebagai sumber tentang pengetahuan yang dikenal dengan istilah theory of knowledge. Nah, pengetahuan yang diperoleh dengan seluruh proses usaha yang terlibat yang disebut sebagai objek kajian epistemologi.
Ini menurut Jujun S. Surya Sumantri. Di sini terdapat lingkup budaya yang mengkaji etnosains sebagai sumber belajar berbasis budaya dalam pembelajaran di sekolah. Nah, ini terdapat 14 sumber belajar menurut Widya Ningrum dan kawan-kawannya pada tahun 2021. Yang pertama itu ada ritual budaya. Ini lingkup budayanya ya. Kemudian ada situs kebudayaan, ada pariwisata, ada wayang, ada dolanan kono, ada fasilitas kebudayaan, ada busana daerah, aset leluhur, museum, kesenian, desa adat, legenda rakyat, permainan anak, dan transportasi tradisional. Itu 14 lingkup budaya sebagai sumber belajar yang mengkajikan etnosains di berbasis kebudayaannya di sekolah. Kemudian yang terakhir ada aspek aksiologi. Dalam bahasa Yunani yaitu aksion memiliki arti nilai dan logos berarti teori yang berkaitan dengan nilai atau value yang disebut dengan aksiologi. Aksiologi ini dapat diartikan dengan the theory of value, artinya teori nilai dan estetika. Aksiologi menurut pemikiran terkait masalah nilai, moral, religius, dan nilai estetika menurut Armanto dan kawan-kawan pada tahun 2021. Aspek aksiologi ini mengkaji keterkaitan pembelajaran IPA yang berbasis etnosains yang memiliki nilai karakter budaya dan moral dan moralitas, maka ilmu pengetahuan dapat berguna di lingkungan masyarakat dan peserta didik di sekolah. Nah, dari materi tadi terdapat kesimpulan proses pembelajaran melalui pendekatan etnosains menerapkan kebudayaan lokal atau lokal kultur sebagai sumber belajar dalam topik pembelajaran. Nah, memakai produk kebudayaan tertentu di sini menurut Wardani 2021. Nah, proses pembelajaran etnosains memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap peserta didik bahwa ilmu sains tidak lagi dipandang sebagai kebudayaan asing yang mesti dipelajari, tetapi dapat mendukung peserta didik untuk menerapkan pengetahuan bahwa melihat ilmu sains ini sebagai struktur kebudayaan yang sudah dikenal dalam aktivitas sehari-hari. Perkembangan pembelajaran IPA yang memandang etnosains sebagai sumber belajar yang mampu menjabatani antara pemahaman peserta didik di lingkungan masyarakat yang berkaitan dengan kebudayaan atau sains asli dengan pembelajaran di sekolah atau sains ilmiah. Nah, berdasarkan hasil dan pembahasan, kita ditinjau dari kajian filsafat pembelajaran IPA berbasis etnosains dapat dijelaskan dalam aspek etnologi, epistemologi, dan aksiologi. Di sini aspek etnologi mengkaji terkait hakikat IPA dan implikasinya dalam hakikat etnosains. Dan aspek epistemologi ini memandang dari bagaimana mengetahui pembelajaran IPA dapat memanfaatkan sebagai sumber belajar berbasis etnosains. Lalu aspek yang ketiga, aspek aksiologi, mengkaji keterkaitan pembelajaran IPA berbasis etnosains yang memiliki nilai karakter, kebudayaan, dan moralitas. Nah, maka ilmu pengetahuan dapat berguna di lingkungan masyarakat dan peserta didik di lingkungan sekolah. Pembelajaran IPA juga ditinjau dari etnosains dapat menjadikan perubahan yang mampu memberikan representasi pemahaman terhadap masyarakat yang ilmu pengetahuannya bisa menjadi objek kajian ilmiah, dan hal ini berdampak juga pada proses kegiatan belajar mengajar menjadi lebih bermakna. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya memohon
dan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.